Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 215. Suara musik DJ terdengar ditemani lampu kerlap-kerlip. Semua orang dengan tak tahu malunya berjoget dengan pasangannya. Berbagai jenis minuman haram pun tak terlewatkan. Mereka mabuk dan tertawa bahagia seolah-olah tidak memiliki beban sedikit pun. Tanpa mereka sadar dosa yang mereka lakukan akan semakin banyak. Inilah tempat sarangnya para pendosa. Tuhan mereka sama di sini namun mereka tidak mengimaninya. Inilah kenapa orang yang tidak ada iman di hatinya pasti berakhir seperti ini. Melampiaskan dengan cara jalan yang menyesatkan, bahagia sementara derita yang paling mereka alami. Mereka bahagia hanya sesaat, sampai tidak sadar jika perbuatan yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tidak ada kata ampun untuk para pendosa yang melakukan dosa yang mereka anggap sepele sebab dosa adalah dosa yang harus mereka tanggung jawabkan. Ikram dan ketiga lainnya berada di ruang dengan pintu berwarna merah bertuliskan kamar nomor 21. Terlihat mata Ikram mulai terbuka. Dia mengedarkan pandangan sampai akhirnya menepuk pundak abangnya yang tertidur di atas kasur sama seperti dirinya. Hilmi mulai membuka kedua matanya disusul oleh Zayan dan Kang Abdul. Serempak mereka berdiri dengan wajah penuh kebingungan dan kepanikan dalam hati mereka. Masing-masing memegangi kepala yang terasa berputar sampai beberapa menit. Kemudian mereka merasa lebih baik. Kita ada di mana? Bingung Kang Abdul sambil mengusap pundaknya yang tak nyaman. Ikram melihat ruangan luas ini tertutup. Bahkan pintu dan jendelanya terkunci dari luar. Namun yang membuat pandangannya terpaku adalah pada suasana sekitar yang tidak begitu nyaman. Ruangan ini didominasi warna merah yang menyesakan. Saya tahu ini tempat apa, ujar Zayan mengusap wajahnya dengan panik. Kita ada di klub malam, ini kamar yang selalu ditempati oleh para pesina untuk memuaskan hasrat mereka. Jantung mereka bertiga berdegup kencang terutama Hilmi yang kini begitu panik. Seumur hidupnya baru kali ini dia menginjakan kakinya ke tempat maksiat, begitu juga dengan Ikram dan Hilmi. Klub malam. Tunggu bagaimana bisa. Ya Allah, apa yang sebenarnya yang terjadi? Kenapa peneror itu tega melakukan hal ini pada kita? Hilmi berteriak tak terima. Dia harus segera pulang. Istrinya di dalam menunggunya. Pria itu ingin menghancurkan reputasi kita dengan menjebak kita di tempat ini, ujar Ikram langsung memahami apa yang ada di pikiran si peneror itu. Kita harus pergi dari tempat ini sekarang. Seru Kang Abdul berusaha untuk menarik kenop pintu sekuat mungkin, tidak begitu sulit. Bahkan jendela pun sama. Mereka terjebak di ruangan ini. Pria itu ternyata sangat pandai. Kita dijebak olehnya. Sial, berani-beraninya dia melakukan semua ini. Zayan terkekeh sinis. Dia penasaran siapa yang telah dirinya hancurkan di masa lalu. Siapa? Arthur. Pria itu pengecut, dia tidak mungkin melakukan semua ini. Zayan, bagaimana kamu bisa tahu jika kita berada di klub malam? Tanya Hilmi penasaran sambil memberikan sorban yang terjatuh di lantai pada adiknya. Suara musik DJ dan sorakan orang-orang dari luar dapat terdengar. Juga interior kamar ini menjawab semuanya. Saya pernah datang ke sini sebelumnya saat masih menjadi anak berandalan. Jujur saja dulu saya pemabuk walaupun tidak sering. Dan kamar seperti ini saya selalu menyewanya untuk sehari, tentu saja tidak ada wanita penggoda. Saya menyewanya untuk tidur karena rumah dihuni oleh mak lampir saat itu. Obrolan mereka harus terhenti saat Kang Abdul menjatuhkan tubuhnya sambil mengusap lehernya. Kenapa suhu ruangan ini begitu panas? Ya Allah, tubuh saya panas. Ternyata bukan hanya Kang Abdul yang sejak tadi merasakannya, Ikram juga.
Jujur saja, tubuhnya juga ikut panas, bahkan dia sampai membuka kancing atas kokonya. Wajah putihnya pun memerah dan penuh dengan keringat. Sial! Umpat Zayan juga ikut merasakan reaksi panas di tubuhnya. Dia sampai terengah-engah dengan jantung yang berdebar hebat. Wajahnya tak kalah memerah dari yang lainnya. Badannya bergetar hebat. Ini reaksi ketika dirinya ingin menyentuh seseorang dan minta untuk dipuaskan. Suntikan itu, lirih Ikram, mengingat beberapa adegan di mana dia sebelum kembali sadar ada orang yang menyuntikkan sesuatu ke lengannya. Pasti pria itu mencamurinya dengan sesuatu. Oh, obat perangsang, gumam Zayan terpaksa membuka kancing kemeja putihnya. Sial, efek obat perangsangnya benar-benar kuat. Hasratnya naik. Matanya kian memburam, bahkan dia membayangkan Maryam ada di depannya kali ini. Bukan dari suntikan itu, tapi dari sana. Hilmi yang sudah terbaring di atas kasur. Dengan tubuh meringkuk, memeluk tubuhnya sendiri agar sesuatu dalam dirinya tidak keluar menunjuk ke arah lilin yang menyala. Aroma lilinnya lah yang membuat kita menjadi seperti ini. Benar, mereka mencium lilin aroma yang baunya seperti bunga mawar. Lilin itu dapat membuat hasrat seseorang meningkat dengan aromanya. Ditambah lagi mereka ternyata tengah dalam pengaruh obat perangsang, semakin meningkat pula keinginan mereka. Ikram berusaha berdiri lalu menjatuhkan lilin berwarna merah muda itu yang berada di atas meja yang penuh dengan botol berbeda warna. Itu botol isinya alkohol. Pria misterius itu benar-benar sudah menyiapkan rencana dengan begitu siap untuk menjebak mereka berempat. Di tengah pergulatan batin dan fisiknya ini yang tidak dapat diajak kerjasama, tiba-tiba pintu terbuka. Memperhatikan keempat wanita seksi yang memakai pakaian terbuka. Para wanita itu cukup terpesona pada keempat pelanggan mereka malam ini. Bahkan salah satu mereka terpaku pada sosok Ikram yang berusaha menyadarkan Hilmi yang terus beristighfar dengan suara lirihnya. Ingat, kerjakan dengan benar apa yang harus kalian lakukan malam ini. Perintah penjaga dari pria misterius itu mendorong keempat wanita itu dan menguncinya kamarnya. Di sebuah kamar luas, terdapat 4 pria dan 4 wanita. Mereka berada di sana, di ujung pikiran mereka muncul pertanyaan, apa yang akan mereka lakukan di tempat ini saat godaan setan semakin menguasai akal sehatnya dan membuat mereka melupakan batasan yang selama ini mereka jaga. Ketika cinta sudah dirusak, apakah hati tidak bisa utuh kembali? Bagaimana cara memperbaiki semuanya yang sudah berlalu? Jika ada mesin waktu, maka dia ingin mengulangi kejadian yang sama dan memperbaiki semuanya sebelum kerusakan pada hati terjadi. Namun itu sebuah kemustahilan yang tidak akan terjadi. Dia tidak bisa kembali ke masa lalu dan harus menerima kenyataan yang terjadi padanya. Pendosa, semua orang adalah pendosa. Mereka tidak ada hak untuk menentukan siapa yang jahat dan siapa yang baik, sebab hanya Allah yang tahu isi hati mereka seperti apa. Sebab Allah sendiri yang menciptakan semua manusia. Kini tinggal penyesalan yang harus dijalani, walaupun sakit, tapi inilah terjadi. Ikram, pria yang sudah berumur 27 itu masuk ke kawasan rumahnya dengan kantung mata yang menghitam. Terlihat jelas dia tidak tidur seharian ini. Suara kedua anaknya yang mengetahui kedatangannya membuat matanya memanas, apalagi ketika melihat istri tercinta yang buru-buru mendekatinya yang kini berdiri di depan pintu yang terbuka lebar. Ya Allah Mas Ubi, akhirnya Mas pulang juga. Kenapa Mas lama pulangnya? Aku mengkhawatirkan kamu semalaman. Yulia tidak bisa menahan air matanya, dia menangis dan langsung memeluk erat suaminya. Ponsel Mas pun tidak aktif. Seharusnya kalau Mas mau kerja lembur di kafe atau di pabrik, bilang sama aku biar hatiku tenang. Ikram menatap tanpa berkedip kantung mata istrinya yang menghitam.
Terlihat jelas dia tidak tidur tadi malam. Mas. Dia tidak mampu untuk berbicara. Suaranya tercekat di tenggorokan sampai akhirnya kedua kakinya luluh ke lantai, memegang kedua kaki istrinya dan menangis. Sejadi-jadinya. Sayang, Mas. Yulia hanya bisa terpaku, entah kenapa walaupun tidak tahu apa yang tengah menimpa suaminya, air matanya ikut keluar, bersamaan dengan sesak di dadanya. Ini pertama kalinya Yulia mendengar tangisan kencang dari suaminya seperti mengisyaratkan dia benar-benar menyesal. Apa yang sebenarnya terjadi? Yulia benar-benar bingung. Dia tersadar dari keterpakuannya saat merasakan kedua kakinya basah karena suaminya menjatuhkan wajahnya di sana. Dia segera mundur, terkejut akan tindakan suaminya. Mas berdosa sayang. Maksud Mas apa? Jangan membuatku berpikir negatif Mas. Yulia mulai cemas. Mas pergi ke klub malam. Dada Yulia bergemuruh hebat, rasa sakit mulai dapat dia rasakan semakin menyiksanya. Sampai akhirnya kedua kakinya ikut luluh ke lantai. Menatap penuh luka pada suaminya yang selama ini dia cintai kembali melukai hatinya. Jejangan Dilan peneror itu menjebak Mas ke sana dan Mas melakukan zina dengan wanita di sana. Suaranya bergetar hebat, tidak mampu menatap mata suaminya. Dia harap semuanya hanyalah pikiran negatif saja. Ikram hanya diam dengan tangisan penuh penyesalan dia keluarkan. Ya Allah Mas. Yulia tidak tahu harus apa, dia menggigit bibirnya berusaha untuk tidak terbawa emosi. Dia bukan Yulia yang dulu lagi, dirinya telah berbeda sekarang. Ingin sekali memukul wajah suaminya tapi di sini suaminya tidak sepenuhnya salah. Jawab ya atau tidak Mas. Mas Ikram jawab aku. Jawab jika Mas tidak melakukannya. Aku percaya Mas tidak melakukan zina dengan wanita lain kan? Maaf. Allah maafkan aku. Istriku maafkan aku. Ikram menutup setengah wajahnya. Tidak berani menatap istrinya. Aku tidak butuh maaf Mas. Mas melakukannya atau tidak? Aku hanya perlu jawaban. Teriakan dari Yulia berhasil membuat kedua anaknya terkejut, mereka yang sedang bermain dengan robot-robotan pun kini menangis dengan keras. Jawab aku. Ya atau tidak Mas? Kini dia meremas kerah baju suaminya sampai akhirnya tangisannya pecah saat melihat noda lipstik di kerah baju suaminya. Semuanya telah menjelaskan yang sebenarnya. Kenapa? Suaranya tercekat. Dia seperti merasakan dikhianati. Walaupun pria itu menjebak Mas sekalipun, kenapa Mas melakukannya? Kenapa Mas? Jawab aku. Betapa berdosanya kamu karena melakukan zina dengan wanita lain. Kamu bukan mengkhianati cintamu padaku Mas. Tapi dengan Allah juga. Ya Allah. Kedua tangan Ikram terkepal kuat hingga kukunya menembus di kulitnya dan mengeluarkan darah. Sayang Mas tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya Ikram mengeluarkan suaranya. Mas tidak bisa menjawab apa Mas melakukannya tadi malam atau tidak, sebab Mas tidak ingat apapun karena peneror itu menyuntikkan sesuatu pada Mas yang membuat Mas menjadi hilang akal. Yulia berdiri lalu mundur saat suaminya ingin menghapus air mata di pipinya. Hahaha, tidak perlu mencari jawabannya, sebab noda wanita lain di pakaian Mas telah menjawab semuanya. Ikram tidak bisa membela diri. Dia hanya merasakan sakit luar biasa di hatinya melihat istrinya menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya kini telah kotor. Dirinya memang pendosa tapi kini dia seorang pesina yang hina. Maaf pun tidak akan mengubah apapun. Semuanya telah terjadi. Ikram kotor sekarang. Walaupun penyesalan di hatinya, tapi dia telah mengotori tubuhnya sendiri dengan dosa yang begitu besar. Sayang. Teriaknya berusaha mengejar istrinya yang berlari ke kamar.
Belum sempat masuk kamar sudah dikunci dan tangisan semakin keras terdengar mampu membuat rongga dada Ikram menjadi sesak dengan hebatnya. Kenapa dia tidak bisa mampu bernapas kali ini? Sesaknya semakin berlipat. Suara tangisan dari kedua anaknya membuat dunia Ikram teralihkan. Dia mendekat lalu memeluk erat mereka berdua. Maafkan Ubi, sungguh maafkan Ubi. Ubi benar-benar gagal kali ini karena telah menyakiti Emi kalian. Allah, maafkan aku, dosaku kali ini membuatku ketakutan. Tolong jangan berikan kenyataan yang membuatku semakin menderita. Aku tidak melakukan dosa itu kan? Lirihnya. Maryam ingin marah pada Zayan karena dia sepanjang malam hatinya tidak tenang sebab suaminya tidak ada kabar. Menghubungi sekretarisnya pun dia tidak tahu menahu tentang keberadaannya. Dia tidak mampu marah sebab melihat kondisi suaminya yang masuk ke kamar begitu memprihatinkan membuatnya kasihan. Mungkin saja suaminya ada pekerjaan di luar kan dan lupa menghubunginya. Maryam mencoba tersenyum, dia mendekati suaminya namun senyumannya luntur digantikan wajah terkejut sebab tubuhnya tiba-tiba dipeluk dan tangisan keluar dari suaminya. Menikah dengan Zayan, baru ini kali pertama dia mendengar tangisan pilu suaminya. Mas apa yang belum selesai berbicara Zayan sudah mencium bibir istrinya. Dalam-dalam, Maryam harus mundur hingga punggungnya terbentur oleh dinding. Kenapa? Apa yang terjadi pada suaminya? Allah, perasaan tidak nyaman apa ini? Mas apa ya? Zayan kembali melakukannya membuat Maryam mau tak mau larut dalam permainannya. Cium, suaminya lembut dan dia pun larut dalam dunia yang Zayan buat. Sampai kedua kakinya lemas dan dia membawanya ke atas ranjang. Kenapa Mas Zai menangis? Zayan menatap dalam manik istrinya yang begitu membuatnya tenang. Namun kini dia ingin mengalihkan pandangannya, rasa penyesalan semakin kuat di hatinya. Apapun itu kamu harus percaya padaku sayang. Kamu tidak boleh pergi dari kehidupanku. Kamu milikku dan tidak bisa aku lepaskan sampai mati. Aku janji akan terus membuatmu bahagia Maryam, sebab bahagia kamu bahagiaku juga. Jika bisa membeli dunia agar kamu bahagia, aku akan membelinya untukmu asalkan kamu tetap di sisiku. Maryam terkekeh kecil lalu mengangguk. Jangan berlebihan Mas, aku akan tetap di sisi Mas sampai kapanpun. Bagiku menikah hanya sekali, tidak ada yang kedua kali, dan aku pun akan mencoba mempertahankan pernikahan kita ini. Sungguh. Bibir Zayan bergetar, tapi bagaimana jika istrinya tahu dia pergi ke tempat maksiat? Dia benar-benar tidak mampu untuk jujur. Rius. Aku juga tidak akan bertanya di mana Mas semalaman ini, karena aku percaya Mas kerjakan. Mana mungkin berselingkuh dariku? Aku tahu bagaimana sifat Mas yang setia padaku. Dada Zayan semakin tertohok mendengarkan. Istrinya sepercaya itu padanya. Dia tidak mampu untuk jujur, namun harus sebab istrinya tidak menyukai dibohongi. Sekarang jangan merasa bersalah Mas pulang telat sampai nangis gitu. Mas kayak anak kecil tahu. Maryam mengusap rambut suaminya lalu mengecup pipinya. Aku sudah siapkan air hangat untuk Mas. Mas mau aku bantu mandiin atau mandi sendiri? Dia berusaha mencairkan suasana namun alisnya mengernyit sebab mata suaminya menatap dalam padanya seperti ada penyesalan di dalamnya. Mas Zayan, are you okay? Mas capek ya? Astagfirullahaladzim, kamu ini Maryam bodoh banget. Suami sendiri dikasih banyak pertanyaan, dia kan baru pulang dari kerjanya untuk bahagiain kamu. Maafkan aku Mas, hari ini aku cerewet banget ya. Maryam berdiri lalu terkekeh kecil. Dia berjalan mendekati Nakas untuk mengambil kerudungnya.
Dia akan keluar untuk membantu para maid menyiapkan sarapan pagi. Sayang, aku pergi ke klub malam bukan pergi karena urusan pekerjaan, ungkap Zayan akhirnya jujur. Klub? Tempat apa itu Mas? Maryam bingung sebab dia memang tidak tahu.